Halo Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Giska. Kalau boleh tahu namanya siapa? Mutia. Oke, halo Kak Oke. Mutia. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal tentang usaha Kakak, kalau boleh tahu ya. Boleh boleh boleh. Mungkin ada sekitar 7 poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan sih Kak. Boleh. Yang pertama, mungkin saya ingin tanya tentang latar belakang usaha Kakak. Kapan sih usaha ini didirikan gitu? Oke, jadi usahaku itu adalah merchandise anime yang aku gambar sendiri. Oke. Ini tuh aku mulai jualan dan mulai bikin dari tahun 2021. Awalnya di Shopee. Oh, itu pas masih masa-masa COVID atau sudah COVID nih? Udah COVID ya itu. Justru karena COVID, jadi online semuanya. Ya udah aku bikin kegiatan sendiri gitu. Oh ya. Terus kira-kira visi utama dari usaha ini apa sih? Visi utamanya itu aku sama teman aku, kita berdua, aku di usaha ini berdua ownernya. Kita visinya adalah mau menyalurkan hobi kita dan kegemaran kita lewat karya-karya yang kita buat itu. Oke. Apa yang menjadi fokus utama? Karya seni, hiasan, atau keduanya? Dua-duanya sih kalau itu. Oke, berarti menyalurkan hobi melalui karya seni ya? Betul banget. Dan menjadi hiasan gitu ya? Iya betul banget. Oke, kemudian saya mau tanya tentang produk dan promosinya sih Kak, kalau boleh ya. Produk apa aja yang ditawarkan oleh Kakak? Kalau untuk produknya kita banyak ya. Jadi kan ini kan merchandise anime. Oke. Nah anime itu kan banyak banget ya. Ada One Piece, ada Jujutsu Kaisen, banyak banget dah pokoknya. Dan produk aku ini itu kita punya produk kurang lebih 15 belasan anime yang kita bikin merchandise-nya. Merchandise-nya itu juga beragam nih. Jadi satu anime itu bisa ada 3-5 jenis merchandise. Jadi nggak cuma keychain doang, tapi satu anime tuh ada keychainnya, ada standinya, ada pelusinya, ada gelangnya dengan gitu. desain yang sama. Beda-beda desainnya, tapi dengan di satu anime yang sama gitu. Jadi karakternya sama, satu desainnya karakter beda-beda. yang sama lah ya. Oke, Betul baik. betul. Kemudian jenis promosi apa sih yang dipakai sama Kakak? Sejauh ini dan selama ini promosinya itu kita lewat TikTok sama lewat Instagram, itu yang paling sering. Jadi promosinya itu lewat video, share video di TikTok, di Reels, di feeds, di story Instagram juga, sama live streaming juga buat jualan. Berarti usaha Kakak ini lebih sering jualan secara langsung atau melalui e-commerce saja? E-commerce aja sih. Oke, berarti jarang ya jualan secara langsung atau Pernah. sama sekali nggak? Pernah. Mungkin di acara-acara bazar. Iya, di Komifuro. Oke. Kemudian apa sih produk unggulan Kakak? Produk unggulannya tuh kebetulan banyak ya, alhamdulillah. Tapi yang paling dicari orang, yang paling dicari orang itu ada pelusi. Jadi pelusi itu gantungan kunci tapi boneka. Oke. Gitu, anime sama bantal. Bantal. Iya. Itu yang paling unggul ya. Betul. Oke. Kemudian saya mau tanya dikit tentang proses kerja dan tim Kakak boleh? Boleh. Ya. Gimana usaha Kakak dalam menjual produk baru? Kita banyak sih ya selama ini. Kita udah pernah coba endorse. Aku udah sering banget endorse, bahkan di tahun 2024 ini paling sering tahun paling sering aku endorse selebgram sama gitu ya. Tapi selebgramnya seleb talk sih. Oke. Seleb TikTok, tapi yang emang bahasnya tuh konten-konten anime gitu, wibu-wibu gitu. Iya, selebnya juga seleb wibu gitu, sama aku sering banget ads di TikTok, ads di Instagram. Untuk naikin iklan ya. Iya, betul. Terus seperti apa sih alur kerja dari konsep sampai eksekusi? Kalau itu yang paling pertama harus dilakukan yang udah pasti adalah brainstorming. Aku pasti brainstorming dulu sama temen aku. Misalnya kita ada anime booming nih, aku brainstorming sama dia. Kira-kira ini anime mau kita bikinin gak ya merch-nya? Kira-kira apa yang bisa kita bikin ya? Apa kita mau bikin baru? Maksudnya kayak kalau keychain mulu bosen, jadi mungkin kita bisa bikin apa gitu. Terus setelah ditentukan, kita cari dulu anime ini studionya mengizinkan fans untuk bikin merch atau enggak. Karena penting banget itu ya, namanya lisensi dari anime itu sendiri, yang kadang tuh dinyatakan sama studio dari anime tertentu, yang mereka ngomong sama fansnya kalau silahkan kalau mau bikin
fan merch-nya, tapi nggak boleh dijual sampai 1.000 kopi misalnya gitu. Atau ada juga yang sama sekali nggak boleh. Jadi kita sebagai seller itu harus cari tahu. Kalau misalnya nggak ada, itu kan abu-abu, mending nggak usah. Oke, Gitu berarti biasanya. tetap harus di research dan Iya, dianalis ya. tetap baru digambar, baru dicetak, ada vendornya, baru dijual. Oke. Gitu. Terus saya mau tanya Kak, siapa aja sih yang terlibat dalam proses produksi dan gimana koordinasi antar tim Kakak jalanin? Aku sama teman aku. Jadi kan di sini cuma berdua dan kita dua-duanya sama-sama bisa gambar. Jadi kita biasanya bagi, misalnya kayak tadi produk aku kan banyak, ada keychain, ada pelusi. Ya udah dia ngerjain desain keychain, aku ngerjain desain pelusi, kayak gitu terus. Oh, jadi sama-sama Tektokannya. ngerjain ya? Maksudnya Iya, sama-sama. Nggak Betul. ada pembagian kerja tapi dapat porsi kerja yang sama. Iya, gitu dibagi ya? rata aja. Oke, dibagi rata. Saya mau tanya tentang teknologi dan inovasinya nih Kak. Oke. Kayak gimana usaha Kakak mengikuti tren terbaru dalam desain dan dapat menarik minat pembeli? Kalau itu cukup susah ya sebenarnya karena banyak banget, bener-bener banyak banget. Ada orang yang bikin keychain ini nih paling baru, ntar besoknya beberapa minggu kemudian ada lagi yang model baru gitu. Cuman kalau aku ngikutinnya perlahan aja sih, perlahan. Jadi nggak terkesan buru-buru. Oh, jadi nggak ngikutin hal-hal yang lagi FOMO gitu ya, misalkan Nggak FOMO banget. anime ini lagi rame gitu. Oh ya, FOMO Terus, sih enggak. sebenarnya, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, aku nggak maksain gitu. Jadi kayak lihat situasi dan kondisinya juga. Oke, tergantung situasi dan kondisi. Iya, Mbak, tergantung ya. sih. Oke, sama saya mau tanya tentang strategi bisnis dan pasarnya Kakak nih, kalau Oke. boleh ya. Iya. Apa strategi usaha untuk bersaing di industri ini sih Kak? Sebenarnya strategi Ini kan usahanya banyak ya? banyak banget. Industri yang sama maksudnya banyak Banyak kok banget. pesaing-pesaing lain Iya, banyak dengan banget. usaha yang sama. Apa strategi Kakak gitu untuk bersaing? di Strateginya gini sih, simple. Cukup kita harus kalau aku ya sama teman-teman aku sama teman aku, caranya adalah aku sama dia harus sering-sering dan banyak-banyak bikin fan art, bikin gambar supaya orang tuh jadinya sering ngelihat style gambar punyaku, gitu-gitu. Jadi mereka hafal. Oke, berarti untuk gambarnya itu Kakak punya ciri khas sendiri atau memang ada karakter ini dan diikuti bentuknya atau memang bentuknya sesuai imajinasi Kakak sendiri? Oh, itu sesuai aja sih. Art style-nya sesuai imajinasi sendiri aja. Jadi Berarti kita nggak ngikutin. Untuk karakternya aja ya yang Iya, dicontoh betul, ya. betul, betul. Terus saya mau tanya tentang tantangan dan peluang Kakak nih. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat menjalani usaha ini Kak? Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya tantangannya banyak banget ya. Cuman terbesarnya itu adalah komunikasi di antara aku sama temen aku, karena namanya usaha berdua, ya itu tuh kadang ada aja yang nggak cocok gitu loh. Jadi kayak aku maunya apa, dia maunya apa. Jadi kayak berselisih kadang gitu. Cuman kan kalau udah ke posisi kayak gitu, aduh nggak ada waktu dia buat berselisih, udah jalan tengahnya aja gitu kan. Iya. Itu sebenarnya paling besar daripada nantangin kompetitor ya, itu paling besar nantangin Masalah di internal. Iya, oke. Gitu sih. Terus gimana sih menurut Kakak mengatasi perubahan tren atau kebutuhan pasar saat ini? Sebenarnya cara ngatasinnya itu cukup gimana ya, cukup rumit juga ya, karena gini, orang-orang tuh yang ngikutin tren kan, maksudnya bukan aku doang nih, Iya. tapi kompetitor juga semuanya ngikutin tren kan. Jadi kalau aku sih sama temen aku balik lagi ya kita ini aja, perlahan aja sih paling. Jadi kalau misalnya masalah ngikutin tren gitu, kita lihat semampunya kita ngikutinnya yang mana gitu, menyesuaikan kemampuan diri sendiri dulu Oke, baik siap. gitu. Terus kira-kira ada peluang untuk ekspansi lebih besar lagi atau inovasi yang ingin dijajaki usaha Kakak? Pasti dong, pasti banget, Ya pasti ingin berkembang kan. pasti banget. Dari berdua mungkin pengen punya tim lagi ya kan? Iya, kalau itu Memperbesar pasti banget. dan memperluas pasar gitu ya. Bener. Kalau aku lebih ke pengen punya mesinnya sendiri sih. Jadi kayak nggak perlu vendor. Oke, jadi untuk saat ini masih subkon lah ya di digital Iya. printing lain ya. Betul, betul. Oke, berarti saat ini Kakak hanya mendesain dan punya konsep. Iya, nyetaknya tetap ada vendornya. Yang terakhir nih Kak, saya mau tanya tentang masa depan usaha Kakak gitu ya. Kira-kira apa visi jangka panjang usaha Kakak dalam industri kreatif ini? Jangka panjangnya sih
Yang pertama tetap banget aku balik ke visi awal, yaitu aku pengen lebih banyak orang lagi yang mengenal art aku, karya aku sama teman aku. Jadi kan kalau misalnya orang udah kenal, jadi mereka loyal beli merch-nya kan. Itu pertama. Yang kedua, ya bisa buka booth di event wibu luar negeri sih. Oke. Itu. Ada kemungkinan bikin brand nggak? Mungkin kan dari kakak pengen ngembangin usahanya lagi, bikin brand kayak misalkan kaos Oh, atau kalau jaket. buat itu kayaknya enggak sih. Kalau Enggak ya? clothing ya lebih ke Oke. clothing atau sepatu gitu-gitu kayaknya enggak sih. Berarti Kita lebih merch aja. fokus merchandise aja Betul, ya. ya betul. Oke. Terus gimana kakak mempersiapkan diri untuk tetap relevan di masa yang akan mendatang? Berarti kalau kayak gitu aku harus ini sih, harus tetap nyentrik, harus tetap up art yang lagi naik harus aku ikutin sih kalau kayak gitu. Iya. Itu rencanaku kayak gitu sih, ngikutin anime misalnya kayak. Ikutin tren yang lagi Iya. ini. Nah terus artnya bikin aja, nggak harus bikin merch-nya langsung, tapi bikin aja dulu artnya doang buat di share doang, Gitu ya. buat Berarti konten. nggak harus langsung bikin merchandise-nya, tapi coba dinaikin dulu desainnya, Iya, di polling, kemudian ketika memang banyak peminat baru dibuat merchandise. iya betul betul. Oke, saya rasa cukup sih kak pertanyaan saya. Oke. Ini terima kasih banyak nih sudah disempatkan waktu untuk saya bertanya. Terima kasih kak. Oke, makasih juga.